Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Zamani, NIM 22122410112, akan melakukan review materi terkait perkuliahan manajemen infrastruktur hijau sebagai syarat tugas untuk UTS. Isi dari materi ini yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua konsep green infrastruktur, yang ketiga peran green infrastruktur, yang keempat tantangan dan peluang green infrastruktur, yang kelima pengelolaan air green infrastruktur, yang keenam penerapan green infrastruktur, dan yang ketujuh kesimpulan. Untuk pendahuluan, green infrastruktur merupakan pendekatan inovatif yang mengintegrasikan elemen alami dan buatan untuk menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan, tangguh, dan sehat. Green infrastruktur berfungsi sebagai sistem pendukung ekologi yang mengelola tantangan lingkungan seperti perubahan iklim, urbanisasi, dan degradasi lahan dengan cara yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan pendekatan infrastruktur abu-abu atau grey infrastruktur. Konsep green infrastruktur. Green infrastruktur adalah jaringan terintegrasi dari elemen alami dan semi alami yang dirancang untuk memberikan manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial. Green infrastruktur mencakup berbagai elemen seperti taman kota, atap hijau, dinding hijau, jalur hijau, hutan kota, kawasan konservasi, dan fitur pengelolaan air hujan seperti bioswale dan bioretensi. Manfaat dari green infrastruktur yang pertama untuk manfaat lingkungan, manfaat ekonomi, dan manfaat sosial. Green infrastruktur adalah pendekatan yang menjanjikan untuk menghadapi tantangan pembangunan kota modern di era perubahan iklim dengan memanfaatkan solusi berbasis alam GI, menawarkan manfaat yang luas bagi lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. Peran green infrastruktur yaitu pengelolaan sumber daya alam, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, peningkatan keanekaragaman hayati, manfaat ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan mendukung tata ruang dan perencanaan kota berkelanjutan. Tantangan dan peluang green infrastruktur. Untuk tantangannya, yang pertama kurangnya pemahaman dan kesadaran, selanjutnya keterbatasan anggaran, fragmentasi tata kelola, konflik dengan pembangunan infrastruktur tradisional, keterbatasan ruang di area perkotaan, dan yang terakhir, kurangnya data dan penelitian lokal. Dan untuk peluangnya, yang pertama meningkatkan kesadaran tentang keberlanjutan, yang kedua dukungan kebijakan, yang ketiga kemajuan teknologi, yang keempat kolaborasi publik dan swasta, yang kelima dukungan komunitas lokal, yang keenam peluang ekonomi baru, yang ketujuh manfaat ekologi yang terintegrasi, dan yang kedelapan dukungan pendanaan internasional. Selanjutnya pengelolaan air dalam green infrastruktur. Fungsi utamanya yaitu untuk mengurangi limpasan air hujan, meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah melalui elemen seperti bioswale, rain garden, dan jalan permeable. Yang kedua, pengendalian banjir, menyimpan air hujan di area resapan, kolam retensi, dan detensi untuk mengurangi tekanan pada sistem drainase tradisional. Yang ketiga, peningkatan kualitas air, menggunakan vegetasi dan tanah untuk menyaring polutan dari air hujan sebelum masuk ke saluran air. Yang keempat, konservasi air, memanfaatkan air hujan yang tertangkap untuk irigasi atau kebutuhan domestik. Selanjutnya manfaat pengelolaan air dengan green infrastruktur. Yang pertama yaitu mengurangi risiko banjir dan kerusakan akibat limpasan air. Yang kedua, meningkatkan kualitas air dengan menyaring polutan. Yang ketiga, menghemat biaya pembangunan dan perawatan infrastruktur drainase. Yang keempat, melindungi ekosistem perairan dari dampak limpasan air tercemar. Dan yang kelima,
mendukung keberlanjutan air dengan memanfaatkan air hujan sebagai sumber alternatif. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Green infrastruktur adalah pendekatan berbasis alam yang mengintegrasikan elemen hijau ke dalam tata ruang dan pembangunan infrastruktur untuk menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan, adaptif terhadap perubahan iklim dan ramah lingkungan. Konsep ini berfokus pada pengelolaan air, peningkatan kualitas udara, pengurangan emisi karbon, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Dan berikut daftar pustaka. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.